ditinggalkan namanya karena takut ada indikasi yang tidak baik, karena memang pelayanan dan pengalaman yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh travel. Ternyata kita diantar ke kantor polisi. Tiba-tiba supir Intel yang tadi nganterin kita naik ke lantai 3 langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Sebelum kita mulai podcast yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah sama-sama kita doakan guru besar kita tercinta Sayyidina Syekh Al-Kabir, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif Billah, Sayyidina Syekh Al-Habsagh bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Annallaha yu'li darajatihim fil jannah fi jiwari nabika wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah beliau ditempatkan di raudatan min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga guru-guru kita semua yang mulia Ummunal Mahbubah Wahida binti Haji Abdurrahman dan Habib Muhammad Waliullah, dan semua ahlul bait Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim. Insyaallah mereka semua mendapatkan rizqan wasi'an thayyiban wal barakah, warzuqhum rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah, dan juga bisihat wa afiyah wa salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fakir ucapkan terima kasih banyak ini kepada para sahabat, para saudara yang sudah mensupport untuk channel ini, baik yang subscribe dan juga yang menonton. Al-Fakir ucapkan jazakallah khairan kasiran jiddan. Semoga YouTube ini menjadi YouTube yang bermanfaat dan juga menjadi syiar dakwah untuk kita semua. Dan juga bagi yang menonton insya Allah mendapat manfaat ilmu dan juga mendapat manfaat berkah yang insya Allah kita niatkan ziyadatalil khair wa ziyadatalil hasanah, bertambah baik dan bertambahnya kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang cerah ini Al-Fakir ingin bercerita sedikit pengalaman mengenai keberangkatan haji bersama istrinda tercinta yang alhamdulillah kemarin selesai terlaksana di tahun 2023. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini insya Allah pengalaman haji yang kami ingin sampaikan agar menjadi syiar dakwah dan menjadi semangat giroh untuk orang-orang yang ingin melaksanakan haji dan juga ingin berangkat ke Baitullah. Karena bahwasannya Arkanul Islam khamsatun, bahwa rukun Islam ada 5. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalat, dan juga menjalankan salat, dan juga membayar zakat, wa shauma Ramadan, dan juga haji man istata'ah ilaih, dan juga berangkat haji untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan haji hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin wal muslimat yang mampu. Maksud yang mampu ini seperti apa? Mereka punya fisik yang kuat, mereka punya niat yang kuat, mereka niat untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, maka diwajibkan untuk berangkat haji seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat wahyunya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 27, bahwasannya kita harus berusaha untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, baik dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan unta yang kurus. Bahwasannya nanti semua masyarakat dan semua manusia dari seluruh dunia akan berbondong-bondong
untuk mendatangi Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini jadi niat kita bahwasannya dari awal saya sama istri alhamdulillah sudah mengumpulkan niat dari lama, dari jauh-jauh hari. Dari tahun 2015 alhamdulillah ekonomi sudah membaik dan alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggal yang layak. Berdua kita alhamdulillah tahun 2015 sudah punya rumah, dan ketika rumah sudah ada maka yang kita laksanakan adalah mendaftar untuk berangkat haji lewat ONH biasa jalur pemerintah. Jadi di tahun 2015 itu ya sayangnya kita nabung, terus kita daftar ke bank BTN ya. Ke bank BTN, alhamdulillah tahun 2015 itu kita daftar sekitar 25 ya sayangnya. 25 juta, berdua jadi 50 juta dan langsung dapat nomor porsi. Setelah dapat nomor porsi, kita cek di aplikasi Haji Pintar, alhamdulillah keberangkatan tahun 2015, keberangkatan 2025 ya. 26. 8 tahun ya, 2026 ya. 2023 harusnya. 2023 mestinya ya. Tapi 11 tahun sayang, 11 tahun. Jadi 11 tahun kalau haji reguler kemarin jadwal keberangkatan dari Kabupaten Bogor, karena kita daftar di Kabupaten Bogor, itu sekitar 11 tahun. Jadi keberangkatan itu tahun 2026-2027. Nah, ketika kita cek nomor porsi, alhamdulillah sudah keluar nama kita bahwasannya insya Allah akan berangkat di tahun 2027. Namun karena 2019 terjadi pandemi yang sangat luar biasa, COVID-19, bahkan memporak-poranda ekonomi dan juga sistem yang ada di dunia, bahkan orang yang kena sakit aja bisa langsung meninggal. Kena sakit batuk, kena sakit COVID, sesak tiba-tiba meninggal. Jadi wabah ancaman untuk seluruh dunia. Akhirnya di tahun 2020, 2021 maka haji ditunda dan ditiadakan atau ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Dan ketika kita yang sudah niat untuk berangkat ini mengecek keberangkatan haji di lewat aplikasi Haji Pintar, itu langsung lockdown semua aplikasinya. Alhamdulillah. Jadi memang itulah niat kita untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak cobaannya, banyak pantangannya, dan kita memang harus benar-benar ikhtiar sekuat tenaga untuk jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang menghalang-halangi, salah satunya setan yang tidak ingin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena haji yang kita harapkan dari pemerintah ini masih lama tertunda, dan juga belum tahu keberangkatannya kapan, kepastiannya kapan. Karena itu akhirnya kita mengambil jalur yang tanpa antri atau disebut dengan haji furoda. Jadi alhamdulillah karena ada rizki yang Allah titipkan kepada kami, rizki yang alhamdulillah berkah untuk kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka uang tersebut kita niatkan untuk berangkat haji ke Baitullah, daftar di tahun 2022. Iya, alhamdulillah. Dan ketika kita daftar haji furoda tahun 2022 itu biayanya sekitar 15.000 US dollar, atau di kala itu 14.000, sekitar 210 juta ya sayangnya. 200 juta. Dan kami sudah senang, sudah daftar, tinggal tunggu visanya turun, dan ternyata yang mengapply untuk visa furoda lebih banyak daripada visa yang disediakan oleh kedutaan Arab Saudi. Jadi ketika kita menunggu, jadi ada aplikasi dari Syarikah Arab Saudi menginput nama-nama calon jamaah haji furoda. Saya lihat sendiri di sistem ada beberapa nama, salah satunya ada nama kita. Nanti yang approve untuk keberangkatan adalah
pemerintah atau kerajaan Arab Saudi. Jadi ketika kita lihat daftar list keberangkatan, sampai tunggu nama tersebut keluar lampu hijau. Ketika keluar lampu hijau, maka visanya sudah approve, turun dari pemerintah dan bisa berangkat untuk melaksanakan haji dan menggunakan visa furoda. Alhamdulillah. Namun ada kejadian yang sangat di luar dugaan ketika kita sudah siap untuk berangkat menuju bandara dan sudah dihinapkan di dekat bandara, di hotel bandara. Ketika kita menunggu sistem itu untuk mengeluarkan visa atas nama jamaah yang sudah tercantum di kementerian dan juga di pemerintahan Arab Saudi, ternyata di injury time atau di akhir dari penutupan bandara King Abdul Aziz Jeddah, visa dari semua jamaah yang menunggu tidak ada yang keluar satupun. Maka di tahun 2022 kita berdua beserta rombongan gagal berangkat haji. Ya, padahal kita posisinya sudah di hotel dan semua koper sudah tersedia. Kita juga sudah melakukan tes waktu itu ya, Bah. Sudah Tes suntik COVID. meningitis, tes COVID, terus suntik vaksin. Dan di situ ternyata dari seluruh Indonesia ya. Jadi kita masih dekat karena kita dari Bogor. Iya, betul. Banyak yang dari Sulawesi, Kalimantan, seperti itu mereka gagal, mereka Lampung. pulang lagi gitu. Padahal udah niat haji, sudah pamit sama keluarganya segala macam. Betul. Apalagi yang sudah melaksanakan walimatus safar, ya Allah, ya Rasulullah. Karena itu kalau kita mau berangkat haji, diam-diam aja, tahu-tahu sudah sampai Baitullah dan pulang. Ketika pulang itu baru kita merayakan atau kita doa selamat, tasyakuran, bersyukur kepada Allah karena sudah kembali bersama keluarga dengan selamat. Alhamdulillah. Jadi saat itu kita pulang dengan ya lumayan kita patah hati juga ya. Hati yang kecewa. Hati kecewa, tapi dari situ kita sadar kalau misalkan ya sudah, kalau misalkan nanti ada kesempatan untuk haji lagi, mungkin kita nggak akan terlalu menggembar-gemborkan gitu, kita takut nggak jadi lagi. Makanya yang tahun ini kita tiba-tiba berangkat ya karena tahun sebelumnya itu kita nggak jadi gitu. Iya. Dan juga haji itu adalah panggilan Allah. Duyufullah wa duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar yang berangkat haji itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ikhtiar benar-benar, sudah niatkan talbiyah di dalam hati, maka apapun border yang menghalangi, berangkat. Ihdinas siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah niat seperti itu, rencana Allah pasti lebih baik daripada rencana kita. Karena itu di tahun 2022 kita pulang dengan hati yang kecewa karena tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Jadi sempat gagal juga kita di tahun 2022 untuk melaksanakan ibadah haji. Sayangnya. Iya. Dan yang gagal bukan cuma kita, banyak masyarakat yang gagal. Dan juga dari keluarga kita, Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, Habib Muhammad, Habibullah, Syarifah Rugaya, semua kami satu keluarga niatkan untuk berangkat haji, semuanya tidak jadi berangkat karena visanya tidak keluar. Ya. Tapi kita sudah niatkan bahwa tahun 2023 kita akan mencoba lagi untuk mendaftarkan. Insya Allah mungkin memang takdirnya gitu. Ya. Tidak ada salahnya kita mencoba. Akhirnya kita mendaftar kembali di tahun 2023 ya, Pak? Iya, betul. Jadi kita daftar kembali. Iya, di satu travel Betul. yang memang sudah biasa memberangkatkan haji dan umroh. Iya, betul. Sudah berpengalaman dan pimpinan dari travel tersebut sudah melaksanakan haji sebanyak 22 kali. Jadi sudah bukan main-main lagi nih, sudah 22 kali berangkat haji. Dan alhamdulillah memang travel terpercaya dan juga sudah besar namanya, tapi kita memang tidak mau publikasikan namanya karena takut ada indikasi yang tidak baik, karena memang pelayanan dan pengalaman yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh travel. Setelah kita daftar, memang kita karena ingin
berangkat haji yang cepat, akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti program haji furoda. Ya, betul. Maksudnya cepat itu tanpa antri. Tanpa antri. Karena kalau sudah dilihat dari aplikasi Haji Pintar pemerintah, sudah error nama kita. Masukkan porsi haji, nomor porsi kita sudah nggak keluar lagi namanya. Karena itu jadi kita yang alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah, langsung niat berangkat haji menggunakan visa apapun yang ada. Baik visa dari pemerintah, baik visa menjadi pembantu lansia, ataupun jadi pengganti jamaah haji, dan ataupun dengan visa furoda, dan yang paling akhir adalah jalan yang kalau dari pemerintah Arab Saudi ini tidak diperbolehkan, yaitu menggunakan visa mujamalah atau visa amil dan juga visa ziarah. Jadi begitu akhirnya setelah kita mendaftar di travel tersebut, kita daftar 2023 awal, mungkin sekitar 7-6 bulan sebelum berangkat ke Baitullah ya sayangnya. Iya. Jadi kita beritahu disclaimer sedikit di sini, alhamdulillah Tahadus bin Nikmah Nurul Iman punya travel yang namanya Nurul Iman Travel. Namun kami sedang mengurus izin untuk keberangkatan haji dan haji plus. Jadi tahun ini kami belum bisa menyelenggarakan untuk keberangkatan ibadah haji karena belum memiliki izin. Karena itu kami konsorsium dengan pihak travel tersebut. Namun tidak seperti yang diprediksi ya. iya betul. Sampai hari yang sudah ditentukan bahkan lewat itu ternyata visa furoda kami tidak keluar. Sehingga kami yang sudah benar-benar niat dalam hati lillahi ta'ala, ya ketika pihak travel menawarkan kami visa ziarah, untuk berangkat haji di waktu genting ya, karena visa furoda tidak datang. Karena kalau kita menunggu visa furoda berarti tahun ini kita tidak jadi berangkat lagi. Betul, sama seperti tahun kemarin. Visanya tidak keluar. Karena yang meng-apply dengan visa yang tersedia lebih banyak jamaah yang mengajukan untuk keberangkatan menggunakan visa furoda. Karena kalau kita menggunakan visa furoda, kita tidak kucing-kucingan sama askar, tidak kucing-kucingan dengan pemerintahan Arab Saudi. Karena memang kita datang ke sana dipersilahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan resmi. Ya, betul, resmi. Jadi kita kemarin berangkat, ya alhamdulillah, karena itu kan pandangan makhluk semuanya. Pandangan makhluk. Jadi kita berangkat menggunakan visa ziarah atau multiple ya sayangnya. Multiple ya, tapi kita niat lillahi ta'ala. Betul. Supaya kita bisa berangkat haji secepatnya. Tahun ini kita tidak mau menunda karena kita tidak tahu ya umur dan kesempatan, kita tidak tahu kapan kita dapatkan lagi. Jadi benar-benar ketika ditawarkan visa multiple atau visa ziarah, kami setujui malam itu juga. Ya, jadi dalam waktu 2 hari itu visa kami keluar, kemudian kami keluar isu tiket. Alhamdulillah malam Sabtu hari Jumat kami terbang. Betul. Jadi karena Nurul Iman Travel ini belum ada izin, karena itu kami sebenarnya membeli paket untuk visa furoda saja. Jadi kita beli visanya lewat travel tersebut, untuk tiketing keberangkatan, untuk hoteling, untuk apartemen, semuanya nanti kita yang mengurus sendiri. Karena memang kita sudah biasa untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi untuk jalur di tiketing, hoteling, dan juga apartemen semuanya sudah ada. Jadi kita meng-apply untuk visa furodanya saja, tanpa hotel, tiket pesawat, dan lain-lain, itu sejumlah $10.500 atau 150 juta rupiah. Ya, jadi ketika visa furoda kita itu tidak keluar, dan juga sudah injury time visa kita tidak keluar, bahkan sudah di tanggal 7 Dzulhijjah masih belum keluar juga, sedangkan bandara sebentar lagi akan ditutup, maka dari pihak travel memberikan opsi
memberikan opsi bahwasannya kalau visa furoda tidak keluar, maka digunakan visa yang lain, yaitu antara visa mujamalah atau visa amil pekerja ataupun visa ziarah. Tapi pihak travel ini tidak memberikan informasi yang jelas, yang detail bahwasannya resiko ketika kita menggunakan visa multiple itu benar-benar subhanallah ya Rasulullah, sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena visa ziarah itu tidak boleh digunakan untuk keberangkatan melaksanakan ibadah haji. Hanya boleh digunakan untuk jalan-jalan, turis, bisnis di negara Arab Saudi. Jadi ketika pihak travel tidak memberitahu resiko dan lain sebagainya, kami kira itu aman-aman saja menggunakan visa ziarah. Dan juga pihak travel mungkin juga karena ingin mendapatkan keuntungan semata dan lain sebagainya, akhirnya mereka tidak menceritakan kepada jamaah yang menggunakan visa tersebut. Jadi kami satu keluarga itu berangkat di tanggal 8 Dzulhijjah. Karena visanya ziarah, kita nggak boleh langsung menginjakan kaki di Arab Saudi. Jadi kita harus pergi keluar dari Arab Saudi terlebih dahulu, yaitu keliling di negara Qatar. Jadi karena itu fungsinya visa ziarah, dan untuk mengakali visa ziarah harus seperti itu. Jadi kita datang dulu ke Qatar dengan kondisi kita mau berangkat haji, tapi tidak boleh pakai gamis dan lain sebagainya. Karena ketika ditanya oleh border di Arab Saudi ataupun dimanapun, ditanya ingin berangkat haji, jawabnya untuk rekreasi atau ziarah atau menjadi turis. Jadi ketika kita sampai di Qatar, kita selesai keliling Qatar, kita jalan-jalan, alhamdulillah sempat lihat Qatar juga sebagai penyelenggara Piala Dunia 2022 ya sayangnya. Kita dan sempat jalan-jalan sedikit ya, karena kita sampai di Qatar itu jam pagi ya, jam 8. Iya. Jam 8 pagi kita transit, kemudian tiket kita ke Riyadh itu jam 6. Ya. Jam 6 maghrib. Ya. Jadi memang lumayan lama, dari pagi sampai jam 6 itu kita city tour. City tour, mantap, jalan-jalan. Ya. Lihat Losail Stadion, lihat tempat-tempat yang ada di video klip Maher Zain. Ya. Ya alhamdulillah lah, ini hajinya haji keliling dunia nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di situ kita senang juga iya, ya. Alhamdulillah. Kemudian setelah jam 6 kita naik pesawat menuju Riyadh. Perjalanan itu berapa jam, Mbak? Sekitar 2 jam. 3 jam. Nah, di sini nih cerita yang sangat luar biasa sekali. Karena dari pihak travel ini tidak memberitahukan bahwasannya haji menggunakan visa ziarah adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh pemerintahan Arab Saudi. Ya. Jadi kita sampai di Bandara Riyadh sekitar jam 10 malam, jam 9.10 seperti itu. Kemudian ada dari pihak travel yang menjemput kita ya di bandara. Ya, tim handlingnya bahasanya. Tim handling ya. Ketika kita dijemput ya, lalu kita digiring ke mobil jemputan. Ternyata itu bisa dibilang mobil kijang yang sudah tua ya. Kemudian kita naik ya, di situ ada Habib Hasan dan supir di depan, Habib Muhammad, Habibullah, sama Pak Budi ya, salah satu jamaah juga yang membawa istrinya. Pak Budi ini sama istrinya namanya Bu Tri ya. Bu Tri sama saya di belakang, dan di samping kami itu koper-koper. Iya. Ya. Jadi kita yang dijanjikan katanya naik mobil yang bagus, mobil James dan lain sebagainya. Ternyata kita diberikan mobil yang tidak layak, yang tidak bagus, dan juga kondisi sempit. Sempit, dalam mobil tuh sempit. Jadi yang mestinya mobil itu hanya cukup 5 orang, karena berserta dengan barang-barang kita untuk persiapan haji, akhirnya menjadi dipaksakan, yang penting bisa muat. Dan itu kita perjalanan dari Riyadh ke Jeddah memakan waktu kurang lebih 10 sampai 11 jam ya. Dari jam 11 malam
itu perjalanan kita yang panjang dengan kondisi yang seperti itu dan jalan yang berlika-liku, banyak bebatuan, polisi tidur itu ya Bah, dengan kondisi di dalam mobil yang lumayan sempit lah, dan kita paling belakang ya. Di samping saya ini Bu Tri, setiap ada polisi tidur itu beliau tahan koper-koper itu agar tidak jatuh menimpa kita. Ketiban. Iya, jadi Masya Allah ya, kita pertama tuh udah mengalami itu, tapi kita udah tawakal. Betul. Tawakal dan Niat kita untuk Allah. nggak ada sama sekali benci atau gimana gitu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya walaupun perjalanan panjang sekali ya, kita di dalam mobil yang dengan kondisi keterbatasan seperti itu, kita sampai Jeddah itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Dan itu kondisinya di Jeddah panasnya 43 derajat. Ya, Bah. Ya. Dan memang kita bukan menggunakan jalur yang biasa digunakan dari Riyadh ke Jeddah. Yang biasanya lewat jalan tol, jalan mulus, lurus, sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena kita adalah penduduk atau pendatang yang niat untuk berangkat haji tapi disembunyikan oleh travel, alias sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan, takut nanti ketangkep di border dan lain sebagainya. Akhirnya kita lewat jalan belakang atau lewat pemukiman, jalan tikus dan lain sebagainya, dan itu jaraknya 3 jam lebih jauh daripada jalur biasa yang disiapkan oleh pemerintah. Dan yang paling parahnya lagi, walaupun kita sudah lewat jalur belakang, tetap melewati 9 sampai 10 border dan dijaga ketat oleh polisi dan juga askar tentara yang bisa tiba-tiba berhentiin mobil kita dan membuka koper. Dan ketika di dalam koper itu ada ihram dan kita niat untuk melaksanakan haji dengan visa yang digunakan sebagai turis atau ziarah, maka langsung akan dideportasi. Jadi supir itu sudah marah sama kita. Kamu mau berangkat haji? Iya, memang mau berangkat haji. Dan memang dari pihak travel dan juga pihak handlingnya sudah menyampaikan itu. Tapi mereka nggak mau ambil resiko. Kalau nanti kopernya dibuka oleh askar dan kelihatan di dalamnya ada ihram, maka langsung supirnya didenda, jamaahnya dideportasi. Dan ketika kita sudah di dalam mobil, sudah siap, berhenti lagi di pinggir pom bensin ini taksinya. Dia nggak mau ambil resiko, dia bilang siapa yang bawa ihram semuanya buang ke pinggir jalan. Nggak boleh ada yang bawa ihram, karena nanti kalau ketika mobilnya diberhentiin sama askar, maka dibuka kopernya dan isinya ada ihram, dan ketika dilihat visa atau paspor yang kita gunakan untuk berangkat haji, ternyata visanya ziarah, resikonya dipulangkan. Ya, resikonya adalah dikembalikan ke tanah air tanpa melaksanakan ibadah haji. Jadi kita turun di pom bensin, buka koper semua dibongkar, yang sudah tengah malam itu kita sampai sekitar jam 11 malam, keluarin ihramnya semua, ketika mobil lagi jalan, ihramnya dibuang pinggir jalan. Iya, semua jamaah ada yang bawa 2 ihram, dibuang semua di pinggir jalan. Apalagi Habib Muhammad, beliau punya kenangan ya ihramnya waktu itu digunakan ketika Ramadan bersama Yang Mulia, karena umroh di bulan Ramadan pahalanya sama berhaji dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau bilang sama Al-Fakir Hasan, itu Habib Hasan, itu ihram saya udah ihram keramat, katanya beliau. Waktu saya gunakan ketika ibadah umroh Ramadan sebelum berangkat haji, jangan dibuang. Tapi pihak supirnya maksa, akhirnya ihram semua dibuang, termasuk punya kita. Jadi kita berangkat menuju Jeddah dari Riyadh. Di pertengahan perjalanan ihram semua dibuang oleh supir untuk mengamankan kita bisa masuk ke Jeddah, karena dari Jeddah ke Mekah hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jadi alhamdulillah perjalanan lancar, walaupun jalannya lika-liku, jauh dan lain sebagainya. Akhirnya sampailah kita di tempat peristirahatan di Jeddah untuk ganti mobil yang lebih bagus supaya mensiasati border yang ada di Mekah. Jadi alhamdulillah setelah sampai di Jeddah ya sayangnya, sampai di Jeddah kita istirahat, sholat, ganti pakaian, bersih-bersih, rapi, dan tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai gamis. Pokoknya niat berangkat itu bukan untuk melaksanakan haji, niatnya untuk sebagai turis, karena visanya ziarah. Jadi
Terus sudah disiapkan mobil yang lebih bagus supaya mensiasati pihak yang berwajib dan penjagaan border. Akhirnya ketika kita sampai di border pertama, dilihat visa kita sama askar, dibuka paspornya. Oh, ini visanya ziarah, visanya multiple turis. Ditanya, mau ngapain kamu ke Mekah katanya? Mau ziarah, mau jalan-jalan. Ini yang di belakang, iya mau jalan-jalan. Oh, katanya. Bukan haji, tanya sama askarnya. Bukan. Aina tasrih, mana tasrih katanya. Izin masuk untuk berangkat haji. Tasrih itu jadi kalau di Arab Saudi dijual seperti tenda, bus, makan, tenda Mina, tenda Arafah, dan lain sebagainya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita mau berangkat haji wajib punya tasrih. Jadi ditanya sama pemerintah, "Aina tasrih, mana tasrih?" Katanya askar. Ya karena kita niatnya ziarah bukan untuk berangkat haji, akhirnya kita bilang kita nggak punya tasrih. Dan karena dilihat visanya ziarah, alhamdulillah biiznillah walaupun dengan deg-degan, karena ini hajinya haji plus ya, haji plus deg-degan. Akhirnya alhamdulillah kita dipersilahkan masuk di border yang pertama. Nah, ketika border yang kedua, alhamdulillah, jadi disiasatin juga sama supirnya. Bahwasan border yang pertama sudah lewat, jadi ketika mau masuk border yang kedua, itu dikasih stiker gambar orang lagi naik kursi roda. Jadi di dalam mobil ini ada orang yang lagi sakit dan darurat, maka tidak perlu diperiksa lagi karena pemeriksaan yang pertama sudah selesai, maka pemeriksaan yang kedua lolos dengan sempurna atau mulus, alhamdulillah. Jadi setelah itu dari Riyadh kita ke Jeddah, Jeddah istirahat, dari Jeddah kita lewat border, alhamdulillah tahdus bin nikmah, kita masuk ke Mekah Al-Mukarramah. Dan ketika kita masuk di Mekah Al-Mukarramah itu sudah di tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah. Karena kita sudah injury time berangkat hajinya. Jadi di 8 Dzulhijjah ini kita yang tadinya mau mengambil niat untuk haji tamattu. Karena haji ini kan ada 3, ada haji tamattu, haji ifrad, dan haji qiron. Jadi haji tamattu ini kita harus wajib melaksanakan umroh terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung melaksanakan ibadah haji, tapi karena di antara umroh dan hajinya jaraknya panjang, maka kita melepas ihram jadi dikenakan dam. Dan kalau haji qiron itu kita melaksanakan haji dulu baru umroh, maka itu sama dengan kita melewati ibadah umroh, jadi kita terkena bayar dam juga. Nah, haji yang kita niatkan karena sudah di injury time, maka kita ngambil haji ifrad. Haji ifrad yang dulu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW niat untuk mengambil ibadah haji, sebelum di tanggal 9 Dzulhijjah, beliau melaksanakan tawaf kudum terlebih dahulu. Dan kita setelah sampai di apartemen, alhamdulillah langsung ganti ihram, ganti baju. Kita sampaikan sama pihak travel, gimana ini? Kita ngambilnya haji apa? Sebenarnya diarahkan untuk mengambil haji tamattu. Jadi kita umroh terlebih dahulu. Namun di Tan'im, masjid terdekat untuk mengambil mikot, sudah dijaga ketat oleh polisi. Jadi kalau ada orang-orang yang melaksanakan haji yang visanya atau paspornya bukan untuk melaksanakan ibadah haji, maka langsung akan ditangkap dan dideportasi. Jadi seperti itulah kita melaksanakan ibadah haji karena memang niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan fisik yang kuat, kita diberikan harta yang alhamdulillah halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masa kita tidak mau berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah? Saya cerita sama istri saya bahwa harta di dunia ini semuanya sia-sia kalau tidak kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita jatuhnya sudah wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak ada lagi alasan-alasan untuk menunda haji berikutnya karena sudah cukup semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan haji itu adalah ibadah fisik. Ibadah fisik. Jadi kita ini harus kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji itu lebih banyak menggunakan jalan kaki.
Jadi karena itu sebisa mungkin, semudah mungkin kalau ada rizkinya cepat berangkat ibadah haji. Cepat berangkat ke Baitullah. Karena zalim kita ketika kita memiliki harta kita simpan, ketika kita memiliki harta kita endap dan kita tampung, karena kita takut di kemudian hari tidak memiliki harta tersebut, padahal itu kita harus wajib melaksanakan ibadah haji untuk menyelesaikan rukun Islam yang kelima, karena haji itu wajib hukumnya ketika yang mampu dan juga walaupun menggunakan jalan kaki atau unta yang kurus, maka kita harus berusaha melaksanakan ibadah haji. Jadi akhirnya sudah selesai, kita sampai di apartemen. Karena di Tanim itu banyak polisi, akhirnya kita langsung ke Mekah untuk melaksanakan tawaf kudum, karena kita niat untuk mengambil haji ifrad. Jadi kita setelah selesai sampai di apartemen langsung ganti ihram dan langsung berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan tawaf kudum. Alhamdulillah selesai tawaf kudum, malamnya kita pulang ya sayang ya. Malamnya kita pulang. Dan alhamdulillah tahadus bin nikmah itu kita di hari tasyrik itu wajib sunnah hukumnya untuk menyiapkan perbekalan atau mabit 1 malam di Mina sebelum besoknya kita berangkat ke Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena al-hajjun Arafah, ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Jadi kita ini menunggu. Dijanjikan oleh pihak travel bahwasannya untuk keberangkatan ke Arafah, itu nanti diberangkatkan subuh ya sayang ya. Diberangkatkan subuh. Nanti tenang, ada bis pokoknya untuk berangkat ke Arafah. Gak usah khawatir, gak akan telat ke Arafah. Karena bukan hanya kita saja yang berangkat haji menggunakan visa ziarah, tapi ada 25 orang yang bareng bersama kita. Betul. Jadi totalnya ada banyak sekali yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Termasuk ada beberapa keluarga juga dan juga kolega dan lain sebagainya. Termasuk ada Habib Muhammad, ada Habibullah dan lain sebagainya. Jadi udah dijanjikan oleh pihak travel bahwasannya berangkat itu subuh, jam 4 subuh nanti kita langsung berangkat ke Arafah. Tapi dari subuh kita tunggu, setelah selesai sholat subuh busnya tidak datang. Terus setelah selesai sholat isyraq busnya tidak datang. Sampai waktu duha jam 7, jam 8 busnya juga tidak datang. Tiba-tiba dari pihak telepon kita jamaah yang ada di apartemen transit untuk keberangkatan ke Arafah. Ternyata travelnya bahwasannya cerita kepada kita bahwa mereka kena tipu. Jadi uang yang sudah dibayarkan untuk berangkat, untuk nyewa bus dan memberangkatkan haji, uangnya dibawa lari oleh supir dan juga oleh syarikah tersebut. Jadi akhirnya kita sudah panik, sedangkan udah jam 8 belum berangkat ibadah menuju ke Arafah. Sedangkan waktunya Arafah itu dari tergelincirnya matahari sampai waktu maghrib. Akhirnya dari travel nelpon kami. Ada opsi lain ini katanya begitu. Yaitu naik kendaraan umum yang ada di Sisa bin Daud. Kita kebetulan waktu itu travelnya apartemennya itu di Nuzha. Sedangkan kita harus berangkat ke Sisa bin Daud di belakang Mina, di belakang Jamarot. Itu sekitar 15 menit. Akhirnya dari pihak travel karena sudah waktunya mepet, mereka menyewakan taksi sejumlah 2 mobil untuk mengantar jamaah. Jadi dari hotel, dari apartemen transit di Nuzha antar ke Sisa bin Daud. 5 orang berangkat 10 orang. Sedangkan ada lebih dari 20 orang. Sedangkan jarak dari Nuzha ke Sisa bin Daud 15 sampai 20 menit. Naik mobil. Akhirnya berhubung saya juga panik waktu itu karena takut nggak masuk Arafah karena Al-Hajjun Arafah. Akhirnya kita inisiatif untuk mencari taksi pribadi, taksi sendiri. Akhirnya nyari taksi sendiri. Karena taksi yang dijanjikan oleh travel udah berangkat ke Sisa bin Daud, nganterin jamaah 5 orang, nganterin jamaah lagi 5 orang. Itu sudah setengah jam gak datang-datang. Jadi nggak balik lagi untuk jemput jamaah yang berikutnya.
Posisi jam 10:30. Jam waktu itu masih jam 9:30 nih. Setengah 10. Masih jam 9:30. Jadi jam 9:30 mobilnya itu nggak datang. Akhirnya Al-Fagir karena panik, masih banyak jamaah yang lain juga yang belum berangkat. Akhirnya kita di gang apartemen Nuzha itu, apartemen transit, nyari taksi ke sana. Taksinya udah penuh, pergi. Ada mobil Elop bawa jamaah India, pergi. Ada dari Arab sewa mobil, berangkat, sepi banget, gak ada satupun mobil lagi di situ. Tapi yang anehnya tiba-tiba ada mobil ini muter-muter, keliling-keliling dekat apartemen di Nuzha. Lagi ke kanan, ke kiri, teman supirnya ini berdua. Jadi sama keneknya satu. Akhirnya Al-Fagir tanya, taksi. Al-Fagir tanya, insya Allah taksi, katanya beliau. Akhirnya Al-Fagir tanya, Sisa bin Daud, Bismillah, roh berangkat ke Sisa bin Daud. Nah, antum haji, katanya gitu. Antum mau berangkat haji, katanya. Iya, insya Allah mau berangkat haji. Aina tasreh, ditanya tasreh. Mana tasreh? Akhirnya telepon Trapel. Pak Haji, mana nih tasreh dari Trapel? Oh tenang, udah disiapin di Sisa bin Daud, katanya gitu. Udah semua disiapin, tasrehnya, mobilnya dan lain sebagainya. Antum tinggal berangkat aja ke Sisa bin Daud. Akhirnya Ana bilang, insya Allah ila Sisa bin Daud, tasreh. Dia tanya lagi, aina tasreh, katanya. Akhirnya Al-Fagir bilang, ila Sisa bin Daud. Sampai 3 kali dia tanya begitu. Dia diam. Akhirnya dia tanya, berapa, katanya. Berapa orang? Kam nafar, katanya, berapa orang? Akhirnya Al-Fagir, 4 orang. Saya, istri, Habib Muhammad, sama Habibullah. Nah, mobilnya kan kecil, mobil sedan. Akhirnya, ya udah 200 real, katanya gitu. 200 real. Padahal ke Sisa bin Daud dari Nuzha itu cuma 50 real. Tapi karena dia bilang 200 real, ya udah Al-Fagir karena sudah buru-buru kan, udah jam 9:30, takut telat. Akhirnya belum bayar, sampai di sana baru bayar. Akhirnya naik saya. Tinggalin jamaah yang lain tuh. Jamaah yang lain lagi nunggu taksi, nggak datang-datang. Karena kalau kita nunggu giliran juga takutnya udah lambat. Akhirnya kita berangkat ke Sisa bin Daud pakai taksi tersebut. Akhirnya waktu kita keluar dari apartemen Nuzha menuju ke Sisa bin Daud, ternyata di jalan-jalan semuanya isinya border polisi semua. Jadi lurus ada polisi, akhirnya taksinya belok kanan. Lurus kanan ada polisi lagi, akhirnya belok kiri. Akhirnya sampai taksi ini nyari jalan ke gang-gang sempit, ya sayangnya, ke gang-gang sempit. Dan kita juga track pakai GPS. Kok ini makin lama makin jauh ke Sisa bin Daud, bukannya makin deket. Karena di situ tempat bis-bis atau apa sih namanya itu, terminal bus untuk memberangkatkan jamaah menuju Arafah. Jadi ke sini enggak, ke sini belok kanan kiri. Akhirnya saya tanya kan, antum ini sebenarnya mau kemana? Insya Allah ila Sisa bin Daud, katanya. Tapi karena ada border di sini ada polisi dan kita nggak punya tasreh, takut nanti dia didenda. Akhirnya dia lewat jalan alternatif. Akhirnya kita percaya aja kan, namanya kita niat untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada kepikiran yang lain-lain. Akhirnya belok kanan kiri, terus terakhir masuk gang agak nanjak ke atas, belok kiri, langsung parkir. Ternyata kita diantar ke kantor polisi. Dan ternyata supir tersebut dan kenek tersebut adalah intel untuk nangkep jamaah-jamaah ilegal yang tidak punya tasreh dan berangkat menggunakan visa ziarah dan tidak punya izin untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ternyata taksinya itu adalah intel polisi yang menyamar menjadi supir taksi untuk menangkap jamaah-jamaah ilegal. Dan ternyata bukan kita aja ya sayangnya yang ditangkap ya. Ada satu bus di seberang itu sudah nangis semua karena nggak bisa berangkat haji, ditahan sama polisi. Kuncinya diambil, mereka didiemin sampai Arafahnya selesai. Akhirnya kita kaget kan, Masya Allah, ternyata kita dikhianati ya Allah. Yang kita niat untuk berangkat haji malah dimasukin ke kantor polisi. Akhirnya di dalam kantor polisi itu udah ada 6 askar yang jaga. Ini katanya Polisi ya. Polisi ini penduduk haram ini, katanya gitu, haram. Mau berangkat haji tapi nggak punya izin. Geledah katanya gitu. Akhirnya kita didudukin. Kita diinterogasi. Diinterogasi. Bahwasannya mana tasreh, katanya gitu. Nggak punya tasreh.
karena tasringnya dijanjin sama pihak travel ada di Sisa bin Daud. Akhirnya dia tanya, merinding juga saya. Dia tanya, atau mau haji? Ya kita sudah pakai ihram dengan bawa tentengan, persiapan untuk Arafah dan lain sebagainya, untuk wukuf di Arafah. Ya udah nggak bisa jawab apa-apa lagi. Ditanya lagi, aina visa katanya. Mana visa? Haji atau ziarah? Akhirnya dilihat paspornya, visanya ziarah. Ah sudah ini, nggak bisa apa-apa lagi. Ya udah, tunggu sebentar katanya askarnya, tunggu sebentar. Mau dibikinkan surat untuk deportasi. Akhirnya, waduh kita sudah pusing ya Allah. Dan itu sudah hampir jam 11 ya sayang ya. Iya. Udah hampir jam 11 itu di kantor polisi. Bingung saya kan. Dia tanya, mundir, mana mundirnya katanya gitu. Kamu nggak mungkin datang ke sini tanpa mundir, tanpa pihak yang menyelenggarakan ibadah haji. Mana mundirnya? Akhirnya Al-Fakir telepon lah pihak mundirnya, Pak Haji. Ya, mana Habib katanya? Saya sudah tunggu nih di Sisa bin Daud, mobilnya sudah siap. Mohon maaf, ternyata taksi yang kita pakai adalah taksi Intel dan kita ketangkep polisi. Dan diminta Pak Haji untuk datang sebagai penanggung jawab bahwasannya karena Pak Haji yang memberangkatkan kita untuk ibadah haji. Ya otomatis Pak Hajinya marah. Antum gila apa katanya? Mau jerumusin anak katanya gitu. Udah antum di situ aja. Apa yang polisi minta kasih aja. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Anak sudah sembunyiin di apartemen dan lain sebagainya. Antum malah pakai acara naik-naik taksi ilegal katanya. Udah anak nggak bantu lagi, pusing kita ya Allah. Nggak jadi berangkat haji ini. Ya di situ kita tawakal Iya. aja. Tawakal, doa, pokoknya labbaik Allahumma labbaik, sholawat. Tapi ada kisah lucu juga nih, Jadi kan Al-Fakir minta bantuan. Kan banyak teman-teman Al-Fakir juga yang berangkat haji. Ya. Ada yang lewat haji pemerintah, ada yang lewat furoda asli. nggak ada yang pakai visa mujamaah nggak ada yang pakai visa ziarah seperti kita. Itu akhirnya Al-Fakir telepon, alhamdulillah kebetulan ada jamaah pokoknya yang hajinya itu nggak pakai insya Allah. Kamu punya uang segini sekian, pokoknya terkenal lah namanya, cuman nggak enak nanti jadi ajang promosi lagi. Dan ketua asosiasi yang paling besar menampung haji dan umroh di Indonesia. Akhirnya karena jamaah Al-Fakir ada yang ikut ke sana, karena biayanya juga mahal kan, akhirnya berangkat ke sana. Akhirnya Al-Fakir telepon, Pak Haji, tolong saya. Kenapa Bib? Katanya. Saya ketangkep polisi, ini minta tolong untuk bisa dikeluarin kantor polisi. Oh ya udah, ini ada ketua biro hajinya langsung ikut juga bareng Habib. Nih anak kasih nomornya, dikasih akhirnya nomornya. Akhirnya Al-Fakir telepon, Pak Haji, tolong Pak Haji, saya ini ketangkep polisi. Kenapa bisa ketangkep polisi Bib? Kan Habib berangkat haji visanya visa haji kan, visa atau nggak pakai visa furoda kan? Enggak Pak Haji, saya pakai visa ziarah. Ah sudah selesai. Udah nggak ada lagi yang bisa dibantu. Kenapa emang? Karena Habib masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa yang ilegal, yang nggak dibolehkan oleh pemerintah ataupun kerajaan Arab Saudi. Akhirnya ditutup teleponnya, nggak bisa bantu. Karena itu akhirnya benar-benar kita sudah nggak ada lagi tempat untuk berharap. Sudah nggak ada lagi yang bisa bantu kita. Semuanya sibuk masing-masing untuk berangkat menuju Arafah ya sayangnya. Akhirnya saya sama keluarga, saya, istri, Habib Muhammad sama Habibullah diem aja di kantor polisi mau nunggu sedang diinterogasi. Nah, karena berhubung banyak juga yang ditangkap haji ilegal, akhirnya askarnya ini dari 6 orang pergi 1. Nangkepin jamaah, pergi lagi satu. Akhirnya tersisa 1 orang askarnya. Akhirnya saya bilang sama jamaah kan, sama istri saya, sama Habib Muhammad, sama Habibullah. Sayang, gimana kalau kita kabur aja? Gitu. Ini kan di kantor polisi, kita lari aja keluar. Kabur dari kantor polisi, mumpung askarnya 1 dan askarnya badannya gemuk. Pasti larinya nggak kuat. Ayo gimana kalau kita kabur gitu kan.
Nah, akhirnya saya, istri kan insya Allah udah siap, Habibullah juga udah siap. Nah, akhirnya Habib Muhammad ngomong, "Sam, janganlah. Kenapa emang? Saya ini nggak kuat lari. Nanti gimana kalau saya ketangkep?" katanya gitu. Aduh, nanti saya lagi yang dimasukin ke penjara. Karena di depan itu penjara udah siap untuk misalkan menahan jamaah yang berbuat aneh-aneh atau berbuat macam-macam. Jangan usah, nanti masa saya ditinggalin katanya. Masa saya dijadiin tumbal di sini, yang lain semua pada kabur berangkat ibadah haji, saya ditinggalin jadi tumbal. Akhirnya karena kita keluarga, kita berangkatnya sama-sama, apalagi Al-Fakir juga tanggung jawab kan, karena saya nyari taksinya, ternyata taksinya taksi Intel, ya sudah akhirnya kita mengikuti proses yang ada. Tapi kita dalam hati selalu berdoa ya sayangnya. Kita enggak Masya Allah ya Rasulullah. Iya betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Betul. sallam. Nggak Itu pernah terus berhenti. kita hanya berharap kepadamu ya Allah, sudah tidak ada makhluk yang bisa menolong kita lagi. Dan Bener. mungkin ini cara Allah, hanya berharap kepada Allah. Allah maunya seperti itu. Ya sayang. Bener. Dan kita udah ya Allah, kita tawakal. Pasrah aja, Kita tawakal kepada Allah. Kalau memang hari ini kita berangkat haji, Engkau akan memberikan jalan. Amin. Dan kalau memang hari ini Engkau tidak mengizinkan kami, maka kami akan menerima takdirmu. Iya, pasrah. Jadi kita diam di situ, kemudian datang satu orang bagian administrasi ya, dari Arab Saudi, kepolisiannya. Kita diajak naik ke lantai 3, lalu kita diinterogasi satu persatu, nama, umur, paspornya diminta, terus uang yang dibawa diminta, sejumlah berapa yang ada di kita masing-masing, semua diminta, kemudian dicatat, diketik di komputer, di print satu persatu ya Bang? Iya, betul. Satu persatu, yang pertama Habib Muhammad, kemudian Habib Hasan, kemudian Habibullah, dan yang terakhir saya. Jadi mereka itu menanyakan bahwasannya berangkat ke sini itu tidak sesuai dengan prosedur dari pemerintahan Arab Saudi. Jadi karena bukan menggunakan visa haji, dan kita udah nggak bisa bohong lagi. Kita udah pakai ihram, istri saya juga udah pakai pakaian ihram, udah nggak bisa bilang lagi bahwasannya kita ini mau jadi turis dan lain sebagainya, tapi memang untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Akhirnya karena kita pasrah di situ, dan beliau sudah menyiapkan surat kepulangan dan rekomendasi kita untuk dideportasi dari Arab Saudi. Jadi diminta HP-nya untuk jadi jaminan, diminta uangnya berapa ya untuk membeli tiket itu, untuk membeli tiket kepulangan kita. Disita semua barang-barang, paspornya disita, dan kita pasrah aja. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah, karena apa? La yaruddu qada illa doa. Nggak ada yang bisa merubah qada dan qadar Allah kecuali berdoa. Ya tadi juga udah disampaikan sama istri saya, udah pasrah aja kita, ya Allah. Kalau jadi berangkat haji, alhamdulillah. Kalau harus dideportasi, ya Allah, nauzubillah min zalik, jangan sampai, ya Allah, ya Rasulullah SAW. Dan nggak ada yang mau bantu kita, dan nggak ada yang tanggung jawab dari pihak travel ini, ya Allah. Bener-bener kita jadi korban. Kita pasrah, dan iya, saya di situ juga sudah sedih juga. Iya, dan betul. kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain ya, mungkin karena ini sudah takdir, jadi ya begitu. Walaupun Habib Muhammad sempat kesel sama Habib Hasan ya, sampai udah jangan pegang-pegang gitu. Habib Hasan udah minta maaf di situ kan, wah, maafin saya gitu karena salah nyariin taksi gitu kan. Tapi namanya takdir, kita tidak tahu kan, akhirnya mau tidak mau kita hanya bisa berdoa dan tawakal. Kita duduk di situ. Itu posisi jam setengah 12. Setengah 12. Dan itu Arafah dimulai itu jam 12. Jadi kita sudah sangat genting sekali. Betul, sudah sangat mepet lah waktunya. Sudah sangat mepet, dan kita udah, hati kita ini udah kita lapangkan, ya Allah. Kan kita nggak boleh ada dendam, nggak boleh marah, nggak boleh apa. Kita mau ibadah. Mungkin ini ujian dari Allah. Kita buktikan, udah kita sabar. Dan di situ alhamdulillah ada keajaiban. betul, pertolongan Allah datang.
Alhamdulillah, karena memang Allah Subhanahu wa taala pun sudah berfirman tadi disampaikan oleh istri saya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari pintu yang tidak kita duga-duga. Jadi setelah kita sudah dicetak surat untuk deportasi, tiba-tiba supir Intel yang tadi nganterin kita naik ke lantai 3, langsung marah-marah dengan muka pucet ya sayangnya. Langsung surat-surat deportasi kita dirampas semua, dirobek sama dia. Katanya ini salah tangkep katanya. Hadza akhu kabir, ini saudara besar saya, bukan orang-orang lain. Saya salah tangkep katanya, maafin. Tiba-tiba dia ngomong kayak begitu. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Padahal dia yang mengantarkan kita ke kantor polisi. Padahal dia yang jerumusin kita ke kantor polisi. Kita dengan wajah kebingungan, Iya, betul. dan polisi yang mengetik tadi juga wajahnya kebingungan juga. Betul. Ya. Betul. Nah, kamu yang antar, kamu yang jerumuskan ke sini, kenapa tiba-tiba kamu bilang salah tangkep? Gak, pokoknya salah tangkep. Langsung diambil semua paspor yang sudah di meja, yang udah disiapkan untuk kepulangan kita. HP kita diambil semua, uang-uang kita diambil semua. Kembalikan. Langsung dikembalikan. Ya. Terus langsung diajak naik taksinya beliau lagi, diantar langsung ke Sisa bin Daud untuk Kita naik bis naik di bis Sisa ke bin Arafah. Daud. Ya. Jadi yang subhanallah luar biasanya, dengan kebingungan kita ini, akhirnya kita bertanya-tanya, kenapa ini supir kok tiba-tiba jadi begini? Kita di dalam taksi itu Di dalam taksi tanya. pusing, gue bertanya-tanya, kok tiba-tiba dia datang lagi, tiba-tiba dia jemput kita Tiba-tiba lagi. dia baik ya sama tiba-tiba kita. jadi baik. Iya Iya. bener, yang tadinya jahat dibilang kita penduduk haram, yang berangkat hajinya tidak dengan izin dari kerajaan Arab Saudi, tiba-tiba datang lagi jemput kita, ya kita kebingungan. Tapi ya di dalam hati kita bersyukur, alhamdulillah, karena nggak ada yang jemput satupun, baik dari ketua asosiasi, baik dari pihak travel, pokoknya semuanya lepas tangan, hanya kita aja, dan hanya mengharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ada cerita yang sangat luar biasa ini, dan ini juga alhamdulillah tahadus bin ni'mah, ini berkah wasilah orang-orang soleh, berkah wasilah Rasulullah SAW, dan juga yang paling dahsyat dan yang luar biasa adalah kita dipanggil menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bantuannya langsung untuk memberi teguran kepada supir taksi tersebut. Ya sayangnya. Jadi supir taksi itu bercerita. Jadi ketika kita sampai di Sisa bin Daud untuk mengambil bus, akhirnya kita diturunin di pinggir jalan, di dekat pool bisnya. Terus karena Al-Fakir ini mengucapkan terima kasih banyak lah, bahwasannya beliau sudah nolong kita, sudah bantu kita ya sayangnya untuk keluar dari deportasi kepolisian. Akhirnya saya kasih uang 500 real sebagai tanda terima kasih. Kalau uang Indonesia itu sekitar 2 juta ya. Padahal kan udah janjinya kan 200 real untuk berangkat. Saya kasih 500 real. Langsung ditolak sama beliau. Enggak, jangan. Saya dapat teguran dari Allah. Dengan muka pucet dia ngasih tahu kepada Al-Fakir bahwasannya ketika dia sedang mencari orang-orang yang mau berangkat haji menggunakan visa ziarah atau visa yang ilegal, tiba-tiba dia ketemu orang yang badannya tinggi besar, dia ancem supir tersebut bahwasannya jangan kamu mengganggu dan menghalang-halangi orang yang ingin ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya azab Allah begitu pedih. Jadi karena dia diingatkan seperti itu oleh orang yang badannya tinggi besar, akhirnya dia sadar, dan ternyata kita yang sudah di atas kantor polisi ini yang sudah siap dideportasi, dia ingat bahwasannya kita dijerumuskan oleh beliau, maka dijemput lagi kita untuk diantar ke Sisa bin Daud. Nah, ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Bahwasannya kita hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma Al-Fakir yakin bahwasannya itu adalah sosok itu adalah Habib Segaf bin Mahdi yang membantu kita untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi beliau itu benar-benar mengawasi kita, menjaga kita, menyayangi kita. Bahkan beliau sampai turun tangan untuk menyelamatkan kita dari kantor polisi.
Yang alhamdulillah inilah kejadian yang nyata luar biasa yang kita alami ketika berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah sebelum wukuf di Arafah. Jadi akhirnya setelah selesai turun dari taksi, kita kasih uang, dia nggak mau terima. Dia minta maaf, benar-benar afwan jiddan, lau samak ya akhi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena kita menjerumuskan masukin ke kantor polisi. Lalu dia tutup mobilnya, tutup pintunya, langsung dia pergi. Nah itu perjuangan belum selesai sampai di situ. Akhirnya kita sampai di terminal bus Sisa bin Daud untuk berangkat ke Arafah. Dan karena sudah banyak bus yang berangkat ke Arafah, jadi bus-busnya itu sudah nggak ada. Udah sepi, dan orang-orang yang pakai ihram semuanya sudah sepi, udah nggak ada orang. Akhirnya kita nyari bus panas-panas ya sayangnya. Iya. Kita nyari bus ke kanan, kita nyari bus ke kiri. Terus ada kumpulan orang-orang pakai ihram ini diarahkan sama Connect Bus. Jadi Connect Bus ini nelpon, oh busnya ada di mall ini, bukan di Sisa bin Daud. Jalan kita ke mall itu. Mungkin jaraknya sekitar 1 kilo. Ya sayangnya, udah nyampe di mall itu ternyata busnya udah pergi. Balik lagi kita ke sini, busnya udah pergi. Kita ke pom bensin, tuh ada bus di pom bensin. Lari kita ke pom bensin. Akhirnya busnya udah pergi juga. Akhirnya Habib Muhammad udah nggak kuat tuh di situ. San, saya udah nggak kuat, San. Kesana kemari panas. Dan posisinya waktu itu hampir 50 derajat ya sayangnya. Iya. 49 derajat. Dan saking panasnya itu, kita jalan kaki. Jalan kaki dan nyari saking bus kesana panasnya kemari. itu, udara angin yang berhembus itu seperti knalpot truk yang di depan muka kita. Jadi kalau misalkan truk digas, keluar itu asap knalpot dari mesin yang panas, nah itulah udara yang berhembus ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, saking panasnya. Iya. Jadi akhirnya udah keliling ke sana kemari nggak dapat bus, akhirnya saya pisah sama Habib Muhammad. Habib Muhammad nyamperin polisi, San, saya udah nggak kuat lagi, San. Pokoknya saya mau nyamperin polisi karena nanti saya mau minta tolong polisi untuk nganterin ke Arafah. Bang, kita udah ditangkap polisi tadi, udah pakai haji, udah pakai visa yang ilegal, masih lagi ngarepin polisi, nanti masuk lagi kita penjara. Enggak, pokoknya sudah nggak kuat lagi, San. Udah saya langsung ke pos polisi untuk minta tolong sama polisi nganterin ke Arafah. Nah, akhirnya karena kita yang sudah kebingungan, ke sana kemari nggak ada bus. Terus dijanjiin sama orang Connect Bus ini, udah telepon ke sana ke sini, sama suruh ikut, udah puter-puter ke sana kemari nggak ada busnya. Tiba-tiba yang Connect-nya ini masuk ke gang kanan, masuk ke gang kiri, tiba-tiba ada satu taksi. Tiba-tiba hilang dulu yang orang Connect ini. Akhirnya kan kita bingung, Masya Allah mau ngarepin siapa lagi gitu kan. Connect-nya yang janjiin bus udah pergi, bus-bus semua udah berangkat ke Arafah, sampai jadi rojali saya di jalan, datang bus, tahan, weh ini mau ke Arafah ini. Busnya ngebut, langsung belok, lewat, waduh udah Jadi sampai tidak jadi ada rojali. bis yang mau berhenti ya? Nggak ada bis yang mau berhenti. Walaupun kita udah nahan di tengah jalan di tengah gitu. jalan sudah palang pakai badan, pokoknya bagaimanapun yang penting bisa berangkat ke Arafah lah. Lewat bos, lewat, nggak ada yang mau ngangkut kita, sedangkan waktu udah injury time. Sebelum tergelincirnya matahari itu udah jam 12 tuh, masih inget itu Al-Fakir. Akhirnya sudah dengan kebingungan kita di samping pohon itu ya sayangnya istirahat karena udah panasnya luar biasa. Di situ ada beberapa orang juga ya. Iya, ada beberapa yang orang sedang juga menunggu bis, ada orang Yaman. Betul. Ada Orang orang Mesir, Mesir, itu teman kita India, juga ya. Pakistan, terus Aljazair, pokoknya dari seluruh dunia itu menunggu untuk bus tapi nggak ada yang datang. Jadi akhirnya sudah kita keliling ke sana kemari nggak dapat taksi, akhirnya kita sudah berdoa aja kepada Allah, labbaik Allahumma haji, labbaik Allahumma haji, sebaik-baik panggilan adalah ibadah haji kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarikalah, bahwa sebaik-baiknya raja dan raja yang paling agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah. Dan itu aja sudah kita berdoa. Alhamdulillah keajaiban datang lagi, subhanallah ya Rasulullah, salamun alaik, penyelamatan Allah datang lagi, alhamdulillah. Tiba-tiba datang taksi biru, masih ingat itu Al-Fakir, taksi biru sedan datang, ditanya, antum mau ke Arafah katanya. Nah, mana mau ke Arafah? Sini masuk. Akhirnya masuk. Akhirnya yang orang Yaman duduk di depan, yang orang Mesir duduk di belakang. Akhirnya cuma sisa dua tempat.
Nah akhirnya yang orang Mesir ini bilang sama Al-Fakir, udah nanti adik kamu ikut sama saya aja datang ke berangkatan yang kedua karena taksinya penuh. Akhirnya Al-Fakir bilang, enggak boleh, adik saya harus sama saya. Akhirnya Habibullah masuk karena sempit taksinya, ya udah Al-Fakir duduk, akhirnya istri di pangku tuh istri naik taksi. Akhirnya di pangku udah sempit-sempitan biarin lah, yang penting berangkat. Langsung taksinya lari, ngebut. Akhirnya taksinya belok kanan, belok kiri, dalam hati, ya Allah, ini kayaknya dianterin lagi. Ini kita ke kantor polisi, ini taksi intel lagi. Ini kayaknya, ya Allah ya Rasulullah. Masuk ke gang kanan, kiri, kanan, kiri. Akhirnya sampai berhenti di pinggir gang. Ternyata ada bus terakhir, warna biru juga. Iya, warna biru juga, bus terakhir untuk keberangkatan ke Arafah di pinggir gang ya sayangnya. Akhirnya kita turun, pas kita lihat ternyata di dalam bus itu udah penuh isinya orang-orang ilegal semua sama kayak kita. Yang gak pakai tasre, yang apa, pokoknya niatnya udah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada izin-izin dan lain sebagainya, intinya berangkat haji. Iya, pokoknya benar-benar luar biasa lah niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita harus benar-benar tanamkan yang seperti itu. Nah ada kisah juga ini menarik ini, karena kejujuran itu harus yang utama dan harus yang kita taruh setinggi-tingginya. Jadi yang orang Yaman ini, kakek-kakek ini yang duduk di depan bareng kita naik taksi, ternyata ini orang kaya. Jadi uangnya banyak. Akhirnya diminta kan sama supirnya, satu orang 1.000 real berangkat haji. Jadi kalau kita misalkan menggunakan jalannya seperti ini, ya berangkat haji satu orang 1.000 real. Satu orang 1.000 real. Akhirnya bayar dia. Nah pas dia mau bayar, uangnya jatuh, kececer, ketiup angin. Dia nggak tahu pas dia lagi ngeluarin dalam tas, uangnya kececer, dia nggak tahu. Akhirnya pas dia mau bayar 1.000 real, uangnya cuma tinggal 200 real. Nggak ada lagi. Tapi karena Habibullah lihat di situ uangnya jatuh, ada yang ke bawah bus dan lain sebagainya. Akhirnya dikutipin tuh sama Habibullah tuh, diambilin. Ada yang 100 real, ada yang 50 real, ada yang 200 real, dikutip-kutipin uangnya. Akhirnya supir bus ini ngeliatin nih Habibullah. Nah dikira kan mau dipakai untuk kita pakai uang yang orang Yaman ini. Ternyata sama Habibullah dikembaliin sama orang Yaman. Akhirnya orang Yaman itu bayar 1.000 real, sisanya dimasukin lagi ke dalam tas, dia naik ke bus. Akhirnya ditanya, "Aina nukut, berapa duit?" katanya gitu. "Kam nafar, berapa orang?" Akhirnya Al-Fakir bilang, "Ini kita bertiga nih. Uangnya mana?" Masing-masing kita cuma 500 real, udah nggak ada uang lagi. Karena kan naik taksi apa segala macem, terus juga perjalanan ketika kita tawaf kudum itu nggak ditanggung juga sama pihak travel, ya cuma masing-masing pegang 500 real. Tapi karena kita niat untuk Allah dan niat lillahi ta'ala, alhamdulillah. Jadi kita naik bus itu masing-masing bayar 500 real dan kita boleh naik ke bus untuk menuju ke Arafah. Tapi ada yang lebih unik lagi nih ceritanya. Jadi ketika kita sudah naik, ini mobil udah penuh, udah nggak cukup lagi orang. Ada yang di tengah-tengah jalan, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang jongkok, ada yang di pinggir tangga. Pokoknya ada yang pangku-pangkuan, sempit-sempitan, udah nggak ada tempat lagi. Nah, supir bus ini kemaruk. Itu ada lagi supir taksi saya lagi ngambil jamaah yang Mesir tadi. Kan masih ada beberapa jamaah yang ketinggalan. Akhirnya di dalam mobil ini ada orang Arab, udah gelisah karena bentar lagi kan azan. Akhirnya dia bilang, "Nggak boleh, ini sudah dikit lagi waktu Arafah sudah masuk." Akhirnya, "Kalau begini udah saya laporin aja ke polisi," katanya beliau. Akhirnya beliau turun dari bus, keluar, difotoin bus kita. Akhirnya mau ditelepon polisi. Dia ancam supirnya supaya cepat-cepat berangkat ke Arafah. Akhirnya ribut antara jamaah Arab ini sama supir bus ini. "Udah jangan, ini tunggu 1 menit lagi katanya. Akhirnya 5 menit lagi, homsa lagi katanya gitu. 5 menit lagi tunggu, enggak ini haram katanya gitu. Kalau kita masuk ke Arafah sebelum azan haram katanya begitu. Akhirnya ribut, akhirnya mau ditelepon polisi sama, padahal jamaah ilegal juga tuh. Akhirnya supir busnya juga lihat mobilnya udah penuh. Akhirnya jamaah yang tadi lagi dijemput taksi nggak sempet naik ke bus terakhir menuju Arafah. Jadi itulah benar-benar ibadah haji itu, ya Allah, ya Rasulullah. Harus ikhtiar kuat-kuat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya setelah orang itu, akhirnya supir taksinya melunak, supir busnya melunak, akhirnya naik ke bus, langsung bawa menuju Arafah. Dan ketika perjalanan di Arafah dan kita sudah mau masuk ke dalam ring Arafah, azan duhur
berkumandang. Alhamdulillah sempat kita masuk ke Arafah di waktu duhur. Dan ketika di dalam bus itu, ya Allah ya Rasulullah, ada pemandangan yang sangat luar biasa lah. Kita kira perjuangan kita itu sudah paling luar biasa gitu. Sudah paling berat gitu ya. Sudah paling berat ya menuju Allah Subhanahu wa taala, nyari bus ke sana kemari, bahkan sampai ketangkep polisi. Dipanas terik matahari, udara yang seperti di belakang knalpot mobil, asap knalpot mobil dan sebagainya. Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi. Apa yang lebih dahsyatnya? Yaitu mereka yang berangkat dari Mina, Sisa bin Daud, Jamarot, jalan kaki menuju Arafah. Jalan kaki, nggak pakai bus, nggak pakai mobil, dan sebagainya, di bawah terik matahari, dan menggunakan kain ihram. Tidak bawa apa-apa, hanya membawa iman dan takwa untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Jadi yang kita kira perjuangan kita ini sudah paling luar biasa, paling dahsyat, bahkan kita merasa bahwasannya ini adalah ikhtiar yang benar-benar kita niatkan untuk Allah, tapi banyak orang yang lebih ibadahnya daripada kita. Dan di situ kita merasa, ya Allah ya Rasulullah, kita ngerasa terharu banget ya Bay. Ya Allah, Allah masih sayang sama kita. Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan untuk ke Arafah dengan bis. Betul. Sedangkan sebelumnya kita sudah hampir putus asa ya, dari kita ditangkap polisi, dari kita cari bisnya susah segala macam, sampai kita dapat, alhamdulillah, sampai kita memasuki Arafah itu kita bercucuran air mata, kita terharu gitu. Betul. Ya Allah, Masya Allah gitu ya, perjuangan kita mungkin ini yang Allah mau, maka kita ikhlas gitu. Dan alhamdulillahnya, kalau sudah menjadi tamunya Allah, apapun jalannya, apapun ikhtiarnya, kan kita hanya modal takwa dan modal tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan jalan, dan jalan yang paling indah walaupun dengan kesulitan, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kepada ikhtiar dan niat kita, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, atau melaksanakan rukun haji yang pertama yang menjadi syarat wajib haji, yaitu wukuf di Arafah. Karena al-hajjun Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Karena ketika kita wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit Arafah, melihat hamba-hambanya yang sedang berdoa ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan membanggakan kita yang berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menyampaikan kepada malaikatnya, lihat ini para malaikat, mereka adalah hamba-hambaku, umatnya Rasulullah SAW yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, yang benar-benar ikhlas, yang tidak mengenalku tapi takut akan siksaku. Maka saksikanlah para malaikat bahwasanya aku akan mengampuni segala dosa-dosanya, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Firdaus, dan dikabulkan segala doa-doanya. Amin ya Allah, Rasulullah. Ya, alhamdulillah. Jadi sampai di Arafah, sudah ketika kita sampai di Arafah, akhirnya kita hubungin travel. Nah, mereka semua udah pada sampai, akhirnya tanya pihak travel, Pak Haji, mana tasrehnya? Nelpon lagi, ya Allah Bib, ternyata kita kena tipu lagi, kena tipu yang kedua kali. Jadi benar-benar ini ya Allah, ya Rasulullah, ujiannya berat. Jadi kena tipunya bagaimana? Ya kita masuk ke Arafah, alhamdulillah selamat, tapi tidak dapat tenda sama sekali. Nggak dapat tenda. Jadi kita wukuf di Arafah di bawah pohon rindang. Jadi di bawah pohon rindang, dan ketika matahari ini sudah sampai ke tempat kita, kan udah mulai panas tuh, matahari udah bergerak. Nanti kita pindah ke tenda yang lain, kita pindah ke tenda yang lain. Cari bawah pohon, kita cari bawah pohon, cari tempat-tempat adem, dan sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sedang wukuf di Arafah, ini ada yang lebih luar biasa lagi.
ada jamaah dari Dagestan ya sayang ya, Ya. dari Rusia. Jadi ibu-ibu ya, ibu-ibu tua Iya. gitu ya. Mungkin sudah nenek-nenek lah ya. Betul, betul. Beliau-beliau ini haji dengan satu kelompok sesama perempuan semua. Jadi beliau-beliau ini duduk di samping pagar, tapi di situ memang adem ya. Lalu mereka gelar kardus, gelar terpal gitu. Lalu mereka duduk di situ sejadah, mereka berzikir Iya, tanpa menggunakan tenda. tanpa menggunakan tenda. Jadi langsung ke langit Arafah. Iya, ketika kita berjalan, nah di samping beliau ini ada tempat kosong. Saya izin untuk sholat di situ. Kita izin untuk sholat duhur. Alhamdulillah beliau mengizinkan. Kemudian kita gunakan tempat itu untuk singgah, istirahat dan sholat duhur dulu. Iya, di jamak takdim dengan asar. Ya. Karena takut sudah nggak ada waktu. Dan yang paling luar biasanya lagi, ini yang sangat luar biasa ya. Ketika sampai di Arafah itu kita harus melaksanakan ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-doa wal ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bingung juga. Bingung. Mau doa apa ini kita ya Allah, sudah bingung karena carut marut kan, habis naik bus ketangkap polisi dan sebagainya, bingung. Aduh. Sampai Arafah Sampai kita nggak dapet tenda. Dan nggak ketemu sama rombongan. Nggak ketemu rombongan, hanya kita bertiga aja. Dan kita juga nggak bawa buku apa-apa waktu itu ya, nggak bawa buku apa-apa. Nah yang paling dahsyatnya lagi, karena sudah bingung bagaimana kita mau ibadah di Arafah, tiba-tiba ada bisikan bahwasannya baca wirid pondok. Baca wirid pondok. Iya. Masya Allah. Akhirnya baru keinget kita, oh subhanallah, istri saya juga ngomong, iya sayang bagus baca wirid pondok aja. Kita di Arafah itu nggak lain nggak bukan, yaitu zikir, wirid, sama seperti kita selesai sholat fardu di Masjid Toha atau di Masjid Sayyidatina, Masjid Fatimah yang ada di pondok. Iya, jadi kita baca doa, kita niat kepada Allah dan Rasulnya, lalu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pokoknya kita baca itu semua, zikirnya pondok, tahlilnya pondok sampai selesai. Dan setelah selesai berdoa, karena kita benar-benar terbawa suasana ya, sampai berlinang air mata dan lain sebagainya. Dan sudah selesai berdoa, yang paling dahsyatnya lagi, orang Dagestan Rusia ini nangis juga, ikut nangis juga. Dan beliau menyampaikan bahwa itulah doa di Arafah yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir kita selama ini yang kita jalankan di pondok itu adalah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wukuf di Arafah. Memang waktu itu ketika kita berdoa dengan sepenuh hati ya Mbak, dengan rasa syukur kita juga yang telah kita lewati sampai Arafah itu yang luar biasa, sehingga ibu-ibu dari Dagestan ini juga seperti mengerti ya Mbak ya, dan ikut berdoa sama kita. Beliau ini tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab juga, hanya bisa bahasa Dagestan. Tapi ketika kita berdoa seakan-akan kita tuh menyatu gitu. Masya Allah. Dan pada siang hari itu juga kita merasakan memang langitnya Allah terbuka, Allah memang sedang melihat kita. Jadi hati kita itu benar-benar gimana ya, benar-benar terharu saking bahagianya, dan terharu bahwa kita sedang berhasil melaksanakan ibadah haji, yaitu bisa berdoa di padang Arafah pada siang hari itu. Wukuf di Arafah ya. Jadi setelah selesai berdoa, alhamdulillah tahadus binikmah, mereka semua juga jamaah alhamdulillah sudah sampai di Arafah. Jadi mutawif dari pihak travel tanya, Habib udah di mana? Alhamdulillah kita sedang berdoa di padang Arafah, di wukuf di Arafah. Habib kalau mau gabung di sini gitu katanya. Mau gabung di sini di Sherlock. Ternyata jaraknya sekitar 45 menit ya sayang ya, dari tempat kita wukuf dan wukuf di Arafah. Jadi kita jalan gabung sama rombongan yang ada di dekat Jabal Rahmah.
Nah, alhamdulillah ketika sudah sampai dengan jamaah kumpul sekitar ada 18 orang ya sayangnya. Iya. 18 orang dengan muka yang udah lecek-lecek. Ya, duduk di karpet di samping tenda, Tenda. di bawah pohon. Ya. Karena nggak ada tenda kita. Iya, jadi kita duduk sama-sama di situ. Kemudian kita bersiap-siap untuk berangkat ke Jabal Rahmah. Kita Alhamdulillah. berkumpul. Jadi setelah selesai kita mendengarkan khutbah Arafah, setelah itu kita berkemas siap-siap untuk melaksanakan wukuf di Jabal Rahmah. Jadi kita jalan kaki 45 menit lagi ya sayangnya. Dari atau 25 menit ya? 25 Nah, menit. 25 menit jalan kaki 25 menit menuju ke Jabal Rahmah, tempat dipertemukannya Nabi Allah Adam alaihi salam dan juga Sayyidatina Hawa. Dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wukuf di Arafah, beliau di Jabal Rahmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita berdoa benar-benar di sana. Alhamdulillah kita doakan semua kolega, keluarga, dan yang selalu teringat di benak Al-Fakir itu, ya Allah, ya Rasulullah, setelah Habib Segaf bin Mahdi paling utama ya, Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman dan keluarga-keluarga yang terbayang di benak Al-Fakir itu santri-santri Al-Asyriyah Nurul Iman. Al-Fakir ingat perjuangan mereka, Al-Fakir ingat bahwasanya mereka ini adalah saudara-saudara kita, dan tidak luput dari doa kita di Arafah adalah mendoakan santri yang insya Allah menjadi talibul ilmi yang baik, menjadi warasatul anbiya, penerus daripada para nabi, menjadi ulama yang sholihin, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala futuhal arifin, yang insya Allah menjadi orang-orang yang membawa kebahagiaan untuk Allah dan Rasulnya dan mensyiarkan agama Islam, dan juga menjadi orang-orang yang rizqan wasi'an thayyiban wal barakah, diberikan rizki yang luas, yang banyak, yang baik, dan juga selalu bertambahnya kebaikan. Jadi itu aja yang kita ingat ketika di Arafah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan jasmani rohani, dan supaya dimudahkan di dalam hidup dan untuk menjalankan kehidupan yang insya Allah biwasilah Sayyidina wa Nabi Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita wukuf di Arafah. Jadi setelah selesai wukuf ya sayangnya, setelah selesai wukuf, dan ini yang sangat luar biasa sekali, ketika kita berangkat haji di tanggal 9 Dhul Hijjah, itu tanggal berapa? 23 Juni ya? 23 Juni 2023, dan itu menjadi hari Arafah terpanjang sepanjang sejarah. Jadi Arafah itu yang selesai maghrib biasanya jam 7 malam di Mekah Al-Mukarramah, tapi itu selesainya sekitar jam 8 malam ya sayang ya. Jadi Allah memberikan waktu yang panjang untuk kita berdoa di padang Arafah agar makin banyak doa-doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus habis itu setelah selesai wukuf di Arafah, barulah kita sadar bahwasannya yang mestinya kita naik bus dari Arafah menuju Muzdalifah, ternyata pihak travel lagi tidak menyediakan bus yang mestinya mengangkut jamaah dari Arafah menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit atau ibadah rukun haji yang kedua. Jadi karena pihak travel tidak dapat bus dan lain sebagainya, maka kita harus melaksanakan wukuf di Arafah, yaitu dengan berjalan untuk kita melaksanakan mabit di Muzdalifah, maka kita harus jalan kaki dari Arafah menuju Muzdalifah. Dan perjalanannya itu sekitar berapa jam sayang? Kita itu keluar mulai berjalan dari Arafah jam 6, kemudian sampai di end of Arafah itu sekitar jam 7-an ya, ya maghrib itu mulai maghrib. Di situ banyak bis-bis, ternyata itu bukan milik kita. Ternyata setelah dikabari kita harus menempuh jalan kaki.
ya. Dari jam 7 atau setengah 7 itu kita berjalan kaki dengan semua rombongan dari seluruh dunia ya. Jadi itu semua jalan-jalan raya dipenuhi dengan warna putih ya, Abah, dari seluruh penjuru dunia. Itu ramai sekali dan kita termasuk di situ. Kita juga berjalan kaki menuju Musdalifah. Iya. Itu sekitar berapa kilo ya, Bah? Perjalanannya itu lumayan jauh 8 ya. kilo. Sekitar 8 kilo. Dari Jabal Rahmah menuju Ke Musdalifah. Ya. Jadi kita enjoy aja ya, Bah. Kita happy aja gitu jalan sama rombongan. Di tengah perjalanan karena Habib jalannya cepat, jadi kita ngelewatin jamaah, ninggalin jamaah ya, Bah. Iya. Akhirnya di situ tanpa sadar jamaah kita di belakang karena kebanyakan juga ibu-ibu ya, mungkin mereka istirahat dulu dan segala macam. Akhirnya kita jalan berdua. Di situ kita jalan berdua, setiap sekian kilo kita berhenti istirahat, sekian kilo kita berhenti istirahat. Dan di situ banyak pemandangan yang bikin kita takjub ya, seperti orang-orang dari Nigeria yang bawa kasur sampai tinggi gitu ya di atas kepala mereka. Ada yang bawa bayi-bayinya, anak-anaknya itu udah kayak rangsel cuma pakai kain di belakang, sampai anak-anaknya itu tidur di situ gitu. Dan ini semua perjuangan mereka tuh hanya untuk haji. Mereka tidak membawa apapun ya, jabatan, harta, tidak membawa dunia. Mereka hanya membawa hati yang tulus dan ikhlas untuk beribadah haji, hanya mengharap ridho dan ampunannya Allah. Di situ kita benar-benar terenyuh gitu, terharu, Masya Allah. Mereka aja bisa, kita harus bisa. Amin, kita ya juga harus kuat gitu, walaupun dengan berjalan kaki. Alhamdulillah. Jadi kemudian jam 10.30 kita sampai ke Musdalifah. Alhamdulillah. Jadi Musdalifah ini menjadi rukun haji yang kedua setelah wukuf di Arafah. Jadi kita diwajibkan untuk mabit di Musdalifah. Karena apa? Kita harus mengambil ibroh dari situ. Karena ketika Raja Abraha diporak-porandakan oleh Thayrun Ababil, yaitu di area Musdalifah sebelum sampai ke Mekah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu semua ayat itu ketika Allah Subhanahu wa taala memporak-poranda kerajaan Abraha dengan Thayrun Ababil, itu posisinya ada di Musdalifah. Karena itu kita mabit di situ untuk meresapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita zalim ataupun ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan melawan raja dari segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mabit di Musdalifah sembari mengumpulkan batu untuk melempar jamarot atau jumroh di rukun haji yang berikutnya. Jadi sampai di Musdalifah jam setengah 10 malam, alhamdulillah setengah 11 alhamdulillah sampai di Musdalifah jam setengah 11 malam, dan kita termasuk rombongan yang awal sampai ke Musdalifah. Jadi Musdalifah start here, ada balehonya, ada pelangnya. Nah, kita istirahat di situ. Masih sepi juga kebetulan ya sayang ya. Masih sepi juga, alhamdulillah setengah 11. Jadi kita di situ udah selesai buka gelas sejadah. Jadi di situ lapangan luas gitu ya, lapangan luas. Lumayan banyak yang kosong Ya, gitu, belum terlalu kosong. full. Jadi jamaah-jamaah pada Masih jalan kaki, sholat maghrib isya. Di situ kita juga alhamdulillah ketika dapat tempat kita gelar sejadah, kita wudhu, kemudian kita sholat maghrib isya.
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran dan lain sebagainya sampai terlelap. Karena mabit wajibnya atau baiknya disunahkannya itu harus istirahat atau tidur. Di situ Masya Allah ya kita diperlihatkan ya pertama kali dengan pemandangan yang luar biasa, yaitu semua jamaah dari seluruh dunia, dari seluruh negara-negara gitu. Kita tidak ada membawa tahta, jabatan dan harta, semuanya tidur di atas tanah, hanya beralaskan sejadah atau tikar. Semua di situ kita memandang langit ya, seperti yang dilakukan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita tertidur istirahat ya, Bah, setelah menjalani berkilo-kilo. Alhamdulillah ya, kaki ini kuat. Ya, jadi kita di situ juga Allah tunjukkan kebesarannya Allah ya. Jadi kita merasakan juga orang-orang yang tidak punya rumah, yang tidak punya tempat tidur mewah ya. Kita bersyukur di rumah kita bisa tidur di kasur yang empuk. Sedangkan di situ kita Allah ajarkan kita, Allah beri kita kesempatan untuk merasakan tidur di atas tanah tanpa alas gitu ya. Dididik hanya oleh Allah. Alas dengan sejadah yang tipis, tapi kita tetap bersyukur. Alhamdulillah. Betul. Allah beri kesempatan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi supaya kita ini diberi pelajaran ibrah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita hidup dengan kenyamanan, bahwasanya ada orang di balik itu semua hidup dengan kesulitan. Jadi kita harus mengingat sesama muslim, harus saling bantu dan juga harus banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah maka azab Allah begitu pedih. Jadi alhamdulillah kita sempat tidur ya sayangnya. Di Musdalifah itu sempat tidur sampai saking ramenya jam 1:30 jamaah India mulai bergerak ke Mina untuk melaksanakan lempar jamarot. Jadi pas saya lagi tidur kepalanya ketendang. Kepalanya ketendang jamaah dari India, Masya Allah, asal lewat aja sembarangan. Tapi akhirnya lihat jam, 1:30 nih. Akhirnya saya bangunin istri karena udah tidak mulai kondusif ya, udah mulai rame. Ada jamaah yang jalan, ada jamaah yang tidur, ada jamaah yang sholat dan lain sebagainya. Udah mulai penuh di tempat kita tadi yang sebenarnya sepi. Sebelum kedatangan jamaah yang lain, ada yang baru sampai, ada yang macet di bus dan lain sebagainya. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk langsung jalan menuju ke Mina. Alhamdulillah tahadus binikmah, kita sampai di Mina dapat bus milik orang Arab. Jadi kita mohon izin karena kita jalan kaki dari Arafah menuju Musdalifah itu jaraknya jauh dan kaki ini udah sakit, lecet dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah dapat bus. Ya walaupun jadi penumpang gelap lah di bus tersebut. Karena orang jamaah Arab itu udah bilang ini bisnya private katanya, hanya untuk jamaah-jamaah dari Arab Saudi aja. Tapi karena Al-Fakir minta izin, kesian juga lihat istri udah nggak kuat kakinya dan sebagainya, apalagi dengan kondisi yang melelahkan ya sayangnya. Betul. Alhamdulillah kita sempat naik bus dari Musdalifah menuju Mina 1 jam ya. Naik bus 1 jam karena macet sebenarnya. Kalau hanya naik bus aja mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit. Nah, sampai mereka di Mina, mereka dapat tenda. Sampailah di Mina, jadi rombongan bis kita masuk ke tendanya masing-masing. Berhubung kita nggak punya tenda. Berhubung kita nggak punya tenda, di situ ternyata Mina itu bukan di tempat jamarot. Jadi kita turun di tenda pertendaan. Kemudian Habib Hasan membuka GPS untuk mengetahui jarak dari tempat kita turun itu menuju dari Mina, tenda Mina menuju tempat jamarot melempar jumroh. Ternyata jaraknya 1,5 jam kalau berjalan kaki.
Di situ kita nggak ada kendaraan, di jam 3 mungkin, Mbak. Ya, jam 3, Jam betul. 3, kemudian bismillah kata Abah, kita jalan kaki, kata Habib. Di situ kita jalan. Betul. Jalan bersama rombongan-rombongan yang lain. Ya, Alhamdulillah ada rombongan dari Bogor, Indonesia ya. betul. Karena waktunya melempar jumroh untuk orang Asia itu dari jam 12 malam sampai jam 6 subuh. Dari jam 6 subuh sampai duhur dan seterusnya itu untuk jamaah dari Arab Saudi dan juga dari negara-negara Eropa lain seperti Afrika, Mesir, Turki dan lain sebagainya. Ya, kemudian sampai di Mina, sampai kita masuk terowongan Mina. Ya, lewat terowongan Masya Mina. Allah. Ini sebenarnya bagian yang kita tunggu-tunggu juga karena bisa dibilang ini adalah terowongan yang menjadi saksi bisu ya, Allah. menjadi saksi bisu Jadi sejarah. perjuangannya para jamaah-jamaah haji yang husnul khotimah di sana. Jadi Masya Allah Di di tahun situ. 90 ya kejadian terowongan Mina. Betul. Di situ juga kita mengenang dan kita mendoakan juga untuk para syuhada di sana. Alhamdulillah, karena dari rombongan kita itu hanya kita berdua saja yang melewati terowongan Mina. Karena mereka ada yang naik kereta, Alhamdulillah dapat kereta. ada yang naik bus. Karena kalau naik bus itu tidak melewati terowongan Mina. Iya, betul. Itulah kita alhamdulillah karena kita berjalan kaki jadi kita bisa melewati terowongan Mina. Itu lumayan panjang ya, mungkin ada 40 menit kalau jalan kaki. Itu sampai kita naik ke Jamarot, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Ya. Ya, kita juga sempat lihat ada kakek-kakek yang sudah bungkuk. Betul, udah nggak kuat lagi jalan. Sudah bungkuk, tapi beliau ini punya semangat yang luar biasa sehingga dipegangin sama jamaah yang muda 2 orang. Nah, beliau ini jalannya lari, sedangkan badannya bungkuk gitu. Sehingga beliau menabrak ini pegangan eskalator ya, Pak. Jadi ada eskalator yang mati, nggak jalan. Sampai saking dia semangatnya beliau ini mau lari tapi badannya tidak tegap jadi tidak bisa melihat jalan dengan jelas gitu sampai nabrak gitu. Di situ kita kaget, Masya Allah. Takutnya kenapa-kenapa ya, Bah. Tapi kita diingatkan juga gitu. Di situ saya sendiri yang posisinya sudah lemas ya karena kita itu malam nggak makan, cuma makan roti ya, Bah ya. Dan kaki udah lecet, udah pegel banget, dan itu saya udah memaksakan aja tuh. Tapi Allah perlihatkan kondisi kakek-kakek yang seperti itu mengingatkan saya juga bahwa kita harus paksakan, harus kuat, dan ini kesempatan kita. Jadi semuanya serahkan aja sama Allah, Allah yang akan memberikan kekuatan. Subhanallah ya Rasulullah ya. Padahal Jadi yang tadinya kita udah mau jadi aki-aki ya, udah mulai begini-begini, udah mulai nunduk-nunduk, lihat ada aki-aki yang sesungguhnya, dan itu jamaah dari Bogor ya sayangnya. Iya. Jamaah dari Bogor, akhirnya kita jadi malu. Subhanallah, kita yang masih muda, tegap, masih kuat, tapi semangatnya tidak seperti kakek-kakek yang sudah bongkok tersebut. Masya Allah ya Rasulullah. Jadi kita yang masih muda, sehat, kuat, tidak ada alasan lagi untuk berangkat ke Baitullah. Harus kita niatkan sebisa mungkin, semangat mungkin, apapun jalannya lewati semua. Karena nanti kita pasrahkan kepada Allah, sampainya kita di sana itu untuk memenuhi panggilan undangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah selesai kita mau cerita sedikit, boleh nggak nih Mi? Boleh. Jadi ada cerita lucu sedikit ini. Jadi sepanjang perjalanan ini saya gandeng tangan istri saya. Karena kita semangat kan, alhamdulillah biasa jalan kan, semangat. Akhirnya saya nanya sama istri saya, sayang gimana semangat? Istri saya ini diem aja. Sampai lewat terowongan Mina. Nanyain semangat. Sayang gimana masih kuat? Diem aja istri saya. Gimana sayang? Dikit lagi sampai nih, di GPS 10 menit lagi. Padahal bohong, saya masih 20 menit lagi. Diem aja istri saya. Pokoknya lihat aki-aki itu semangat aja, udah sayang semangat aja, tawakal aja. Tapi tangannya udah mulai dingin nih pas saya pegang. Tangannya udah mulai dingin.
Akhirnya sambil saya gandeng jalan, tiba-tiba ada petugas haji dari Indonesia berhentiin kita. Pak, stop katanya. Ada apa Bu? Saya tanya. Bapak ini mau bunuh istri Bapak, katanya begitu. Ah, mau bunuh istri gimana? Itu Bapak nggak lihat istri Bapak mukanya udah pucat begitu, katanya. Ya Allah, pas anda lihat istri, Masya Allah ya Rasulullah, dikit lagi jadi kuntilanak. Astagfirullahaladzim, udah pucat mukanya, matanya udah sayu, udah ngelamun itu, udah nggak ada pandangannya. Udah Pak, sini. Alhamdulillah petugas jamaah haji Indonesia ini sangat sigap lah dalam memberikan bantuan bagi jamaah-jamaah haji yang tidak mampu ya, seperti kita contohnya. Akhirnya diberikan tikar sebelum jamarot itu, kita duduk dulu. Diberikan teh manis, dikasih korma dan lain sebagainya. Akhirnya beliau tanya sama kita, ya sayang ya, Bapak ini dari kloter mana? Kata gitu. Kok ikut kloter Bogor? Iya, memang sebenarnya kita ini aslinya dari Bogor, tapi kita ini hajinya mandiri. Sebenarnya ikut travel, tapi ya karena travelnya demikian lah, ya udah nggak usah cerita banyak, gak enak juga. Akhirnya kita jadi melaksanakan haji mandiri. Oh, sudah makan belum? Katanya gitu. Belum, karena nggak ada makan dan juga memang nggak kebagian makanan. Oh tenang, nanti di bawah Jamarot itu ada restoran di dekat Mina, ada Albek, ada KFC dan lain sebagainya. Iya, tapi mohon maaf saya nggak punya uang karena uang saya udah terakhir dipakai untuk bayar bus. Alhamdulillah, berhubung beliau ini orang baik, orang solehah ya. Alhamdulillah kita dikasih uang sama beliau untuk beli makanan di bawah. Ini pertolongan Allah lagi datang untuk membantu kita selama ibadah haji. Nah ini ada yang lucu lagi nih kisahnya. Jadi kan dari Jamarot Ula, Wusto, Aqobah itu jaraknya jauh ternyata. Dan mungkin 10 menit ya sayang ya. Kiloan. Akhirnya kan kita bingung juga nih, apa lempar dulu jumroh yang pertama, yang ula, karena setan yang kecil biasanya ngocol kan kalau kata Habib Muhammad. Apa langsung yang Aqobah gitu. Akhirnya karena yang jumroh yang Aqobah, ya saya bilang sama istri, udah yuk kita jalan lagi sedikit menuju ke jumroh yang Aqobah. Alhamdulillah nyampe di jumroh Aqobah, lempar jamarot. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dan melaksanakan tahallul awal. Alhamdulillah setelah tahallul awal, maka nafar awal sudah tercukupi dan terselesaikan. Jadi sudah selesai lempar jamarot, rukun haji untuk nafar awal sudah selesai. Akhirnya kita turun. Karena posisinya udah azan subuh ya sayang ya. Iya. Udah azan subuh, akhirnya kita turun ke bawah. Ternyata benar yang dikatakan oleh petugas haji Indonesia. Di bawah banyak restoran. Ada Al-Baik, ada KFC dan lain sebagainya. Kita istirahat, makan. Dan juga ya alhamdulillahnya karena kita udah capek dan lain sebagainya. Setelah azan berkumandang, maka kita langsung gelar sejadah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Padang Mina, keluar daripada Jamarot. Nah setelah sampai di bawah sholat subuh, pas saya lagi tidur sama istri saya, tiba-tiba ada bisikan. Karena kita kan sudah capek, udah nggak kuat lagi kan, betisnya sudah pegel, kaki lecet-lecet, jalan berkilo-kilo dan lain sebagainya. Akhirnya waktu saya lagi selonjoran istirahat, itulah yang luar biasanya, tiba-tiba dengar suaranya Habib Sagaf bin Mahdi. Akhirnya beliau menyampaikan, Hasan, kamu nggak sholat Idul Adha gitu. Kita kelupaan sholat Idul Adha karena saking dahsyatnya kan ibadah. Akhirnya bangun saya, oh iya lupa bener kita harus sholat Idul Adha. Akhirnya bangunin istri, sayang ayo kita ke haram. Haram mana sayang? Kita harus melaksanakan sholat Idul Adha karena sekarang waktunya sholat Idul Adha 10 Dzul Hijjah. Oh iya baru ingat. Tapi kita nyari-nyari mobil, nggak ada mobil. Itulah lagi pertolongan Allah datang lagi. Tiba-tiba kita lihat di ujung jalan, ternyata kita turun dari Jamarot itu belakangnya Sisa bin Daud. Belakangnya Sisa bin Daud. Dan di situ full bis. Jadi di situ orang-orang lagi pada naik bis menuju ke haram. Akhirnya kita naik bis, alhamdulillah sampai ke haram untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Alhamdulillah, setelah selesai semua bingung, di haram ini bingung mau ngapain lagi kita. Istirahat lagi di haram, tapi sempat kan kita bawa perlengkapan, ganti baju dan lain sebagainya. Akhirnya karena kita sudah di Baitullah,
Ada bisikan lagi, kamu nggak tawaf ifadah. Itulah luar biasanya kalau kita punya guru, kita sayang, itu guru itu akan sayang juga sama kita. Jadi diingatkan lagi ya sayangnya. Padahal kita ini berangkat haji belum pernah manasik. Dan kita tidak diarahkan oleh travel sama sekali. Jadi akhirnya tiba-tiba ada bisikan, saya dengar suaranya Habib Segaf Bin Mahdi, kamu nggak tawaf ifadah, katanya beliau. Subhanallah ya Rasulullah, baru ingat saya. Akhirnya saya sama istri setelah selesai melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ya, langsung kita melaksanakan tawaf dan sa'i untuk melaksanakan tawaf ifadah. Lalu kita tahallul sani atau potong rambut yang kedua untuk menyelesaikan nafar awal. Dan setelah selesai nafar awal, maka boleh menanggalkan ihram dan syarat-syarat haji sudah terpenuhi dan larangan-larangan pun sudah bisa dijalankan. Seperti apa? Menggunakan minyak wangi, potong rambut, potong kuku, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bisa dibilang ibadah haji kita itu sehari betul. Langsung selesai. Langsung gitu. selesai Allah, semua. Alhamdulillah. Dan itu semua berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita niatkan berangkat haji itu hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa apapun, tidak ingin tidak ingin pujian-pujian dari siapapun dan lain sebagainya, tapi kita semua niat ibadah lillahi ta'ala untuk menjalankan rukun Islam yang kelima dan untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Jadi di rombongan kita itu benar-benar yang seharian itu ngelakuin haji, terus keesokannya tawaf ifadah hanya baru kita berdua ya, Bang? Iya, betul. Jadi yang lain masih berihram ketika kita sampai apartemen, ketemu sama jamaah, ketemu adik kita, ada Habibullah, itu masih menggunakan ihram. Nah, kemudian keesokan harinya ya, Bah? Kemudian pihak travel akhirnya mengumpulkan kita untuk mengklarifikasi dan konfirmasi bahwasannya kenapa tidak disediakan bus, tidak disediakan tenda dan tasreh dan lain sebagainya, karena beliau katanya kan tipu. Jadi ya kita seperti melaksanakan haji mandiri tanpa dibimbing oleh travel. Gitu. Betul. Jadi ya kita korban lah sebenarnya dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan semata dari ibadahnya seseorang. Karena itu jangan kita berharap kepada selain Allah, jangan kita berharap kepada makhluk. Karena ketika kita selesai melaksanakan tawaf ifadah, kita pulang, banyak jamaah yang nangis di depan apartemen kita ya sayangnya. Iya. Dan ternyata setelah kita tanya, mereka tidak disediakan bus oleh pihak travel dan tidak jadi wukuf di Arafah. Sedangkan mereka semua sudah berangkat dan sudah menggunakan ihram dan posisinya sudah di Mekah. Jadi itulah kita benar-benar bersyukur, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sempat ketangkap polisi, sempat nyari-nyari bus ke sana kemari, sempat jalan kaki dari Arafah menuju Musdalifah, tapi ternyata ada yang lebih dahsyat lagi daripada kita, yaitu ketika sudah berihram dan sudah menunggu bis di depan apartemen di Nuzha, busnya tidak kunjung datang dan tidak jadi melaksanakan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Betul. Iya, karena itulah kita kalau berangkat haji ini benar-benar tawakal kepada Allah, tapi bukan hanya tawakal melepaskan diri semata. Tapi kita harus benar-benar ikhtiar, cari jalan bagaimana caranya untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan kita berdoa, ya travel mana bus, ya travel mana makan. Jangan doa, ya Allah berilah kemudahan untuk berangkat haji. Ya Allah, berikan jalan yang baik untuk berangkat haji menuju kepadamu. Ya Allah, kita niat untuk melaksanakan ibadah yang diajarkan oleh Rasulmu Muhammad SAW. Nah, ini semua yang membawa kita dengan semangat juang untuk melaksanakan ibadah haji. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang dialami, intinya niat untuk Allah dan Rasulnya. Dan kalau apapun yang terjadi, nyawa pun taruhannya akan kita berikan, karena insya Allah orang yang berangkat haji meninggal akan menjadi jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mantap.
Haji Mubarak, Haji Mubarak. Haji Mubarak. Assalamualaikum. Alhamdulillah disambut baik sama askar karena kita sudah melaksanakan haji yang mabrur dan makbul insyaallah. وهو النبي الحاشر ونحن فيه نفاخر